Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah pada subuh ini kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur dan berkah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan pada saat ini Allah terima, nanti menjadi investasi yang membahagiakan dan terbuka ridho dan surganya Allah pada hari kiamat nanti. Dan ingat bahwa sholat subuh ini sholat yang sangat utama dari sekian sholat, karena sholat subuh ini sholat yang disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Dan malaikat itu mendoakan kepada seluruh jamaah yang berjamaah sholat subuh. Yang pertama didoakan panjang umur dan sehat. Yang kedua didoakan dilancarkan rizki berlimpah berkah. Yang ketiga didoakan oleh malaikat keluarganya menjadi keluarga yang berkah dan sakinah. Yang keempat didoakan anak-anaknya jadikan anak yang soleh solihah. Betapa untungnya orang-orang yang melaksanakan menunaikan sholat subuh, sehingga Rasul mengatakan sholat yang sangat berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik dari 5 sholat itu adalah dua waktu, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Hebat luar biasa diyakini dan sesungguhnya bahwa orang yang sholat subuh itu adalah menandakan yaitu orang-orang yang beriman. Para jamaah subuh yang Allah muliakan, mudah-mudahan dengan datangnya kita ke sini mendapatkan berkah dan kita mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan oleh Allah ditingkatkan derajat kita baik dunia maupun akhirat. Kita tidak terasa pada saat ini sudah di penghujung Sya'ban. Dan kita akan bertemu dengan bulan yang istimewa, yang agung, yang banyak berkah dan pahala di dalamnya. Tamu yang sangat agung sebentar lagi akan datang kepada kita. Seharusnya dan semestinya kita harus mempersiapkan sebagai kaum muslimin yang menginginkan kehidupan ideal fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, bukan wacana dan cita-cita tapi harus realisasi. Kita sambut Ramadan, kita sambut tamu yang sangat istimewa dan agung, seperti mana halnya Rasulullah SAW dan para sahabat sudah mencontohkan untuk diikuti oleh kita. Karena Rasul setiap ketika mau datangnya Ramadan mempersiapkan diri, kemudian para sahabat pun mempersiapkan diri. Seperti mana halnya Allah telah mengabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal yang mana saya tadi bacakan. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Maknanya wallahu alam bimuradi. Di dalam tafsir Munir karangan Syekh Nawawi bahwa ayat itu adalah ayat yang menceritakan tentang perang Badar, di mana perang Badar para sahabat dan Rasul belum siap untuk berperang, tetapi musuh sudah datang ke Madinah. Mau tidak mau kemudian Rasul disuruh oleh Allah untuk mempersiapkan seadanya dan untuk menghadapi musuh, karena diinginkan atau tidak diinginkan musuh sudah ada di depan matanya. Haram bagi kaum muslimin untuk lari ke belakang. Di dalam ayat itu ada kalimat min quwwatin, itu nakirah tufidul umum. Kekuatan di situ disuruh oleh Allah kepada Rasulnya untuk mempersiapkan baik laki-laki maupun perempuan untuk membawa senjata seadanya karena musuh sudah ada di depan. Tawakal kepada Allah akan mengalahkan musuh sesuai dengan keinginannya. Itulah
sedikit sekelumit daripada ayat untuk menjadikan contoh bagi kita pada saat ini. Relevansi ayat itu bukan pada saat ini untuk berperang secara fisik, tetapi perang secara maknawi, yaitu kita menghadapi Ramadan. Harus kita mempersiapkan seoptimal mungkin sekekuatan untuk menyambut Ramadan, karena Ramadan tidak ubahnya seperti medan perang. Di situ perang dengan syahwat, perang dengan syaitoniyah, perang dengan kemaksiatan. Kenapa demikian? Tidak mungkin orang berperang tidak persiapan, karena orang berperang harus bersiap dalam segala hal, baik mental, tenaga, pikiran, materi, waktu. Itulah yang harus dipersiapkan. Kita pun sama. Kalau kita Ramadan mau meraih menjadi orang-orang yang mutakin, maka tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak asal-asalan, tapi harus punya konsep yang benar, tujuan yang lurus untuk menjadikan kita sebagai nilai mutakin. Ingat para bapak dan ibu, nilai mutakin itu bukan murah tetapi mahal. Kenapa? Karena hadiahnya adalah surganya Allah, kenikmatan yang abadi. Oleh karena itu, maka di dalam kehidupan ini sebelum kita Ramadan harus dipersiapkan sesuai dengan apa yang Allah ungkapkan di dalam ayat tersebut. Yang pertama harus persiapkan adalah mental. Mental di sini adalah keimanan orientasi yang jelas. Ketika datang Ramadan mau jadi apa kita dan mau menjadi apa, kemudian apa yang ingin kita raih. Kalau ada cita-cita yang baik, yang pertama ingin mendapatkan Ramadan sesuai dengan ekspektasi kita dan sesuai dengan tujuan ayat supaya kita menjadi orang mutakin, berarti kita harus betul-betul mempersiapkan keimanan. Artinya orientasi ibadah di dalam Ramadan adalah mutlak hanya untuk Allah, mutlak untuk mencapai ridhonya Allah. Yang kedua, persiapkan di dalam bulan Ramadan itu adalah ilmu. Tidak mungkin orang berperang tanpa dengan ilmu. Harus mengatur strategi bagaimana supaya kita bertempur itu dimenangkan sesuai dengan keinginan kita. Dan kemudian kita, namanya ilmu adalah sebagai legitimasi daripada ibadah kita. Pengabsah dari segala ibadah kita adalah ilmu, karena la yaqbalullahu ibadatal ibad bighairi ilmin. Tidak akan diterima ibadahnya seorang hamba tanpa dasar ilmu. Jadi ilmu itu terpenting dalam ibadah, karena ilmu akan membedakan mana ibadah untuk Allah, mana ibadah bukan untuk Allah. Persiapkanlah keduanya, ilmu, terutama yang hubungannya dengan syaratnya puasa, syaratnya sahnya puasa, batalnya puasa, dan sebagainya yang berkaitan dengan ibadah puasa harus kita pahami. Yang ketiga adalah yang harus dipersiapkan, yaitu waktu. Waktu pun harus diruangkan. Kita ingat bahwa Rasul untuk mencapai ketakwaan itu menyisakan waktu dari 11 bulan, 1 bulan di bulan Ramadan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Tidak untuk mencari dunia, tidak untuk mencari harta, tapi fokus 1 bulan itu untuk menebus 11 bulan yang ada kekurangan di dalamnya. Disempurnakan dengan 1 bulan, karena 1 bulan itu adalah bulan yang istimewa, yang tidak semua orang dapat mengalaminya, Ramadan atau bulan tersebut. Oleh karena itu maka ada kata Rasul, ketika datang Ramadan, jadikan Ramadan itu adalah Ramadan wada, Ramadan terakhir kita. Jangan dibayangkan ketika kita mengalami Ramadan bahwa kita akan hidup di Ramadan yang akan datang. Kenapa demikian? Karena memang masalah hidup itu adalah urusan Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Siapa yang tahu kita akan mati besok? Siapa tahu kita akan mati di rumah kita? Tidak ada yang tahu satu orang pun di mana, kapan, dengan siapa, di tempat mana kita mati. Itu adalah urusan Allah. Oleh karena itu jangan ditakuti kematian, tapi harus persiapkan bekal untuk mati. Karena orang yang takut dengan mati adalah orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang kafir. Kalau kita orang beriman, meyakini tentang akhirat dan meyakini kematian tidak bisa ditawar-tawar, pasti akan datang sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu bagi orang mukmin tidak akan takut mati, tapi mati adalah disambut dengan amal yang baik. Para jamaah,
yang Allah muliakan, yang Allah berkahi. Di dalam ayat itu adalah jelas bahwa kita harus mempersiapkan dengan sekemampuan untuk menyambut Ramadan. Karena Ramadan tidak ada ubahnya, yaitu seperti pertempuran. Mana? Yang pertama adalah kita melawan hawa nafsu. Hawa nafsu makan, minum di siang hari, makan yang lezat, minum yang enak. Kemudian kita melawan, yaitu memperturutkan hawa nafsu biologis. Karena di bulan Ramadan kita harus meminimalisir tentang biologis. Berhubungan suami istri yang dibolehkan hanya malam saja. Kalau siang itu dilarang oleh Allah. Yang kemudian kita pun harus melawan tentang berbagai maksiat di dalam Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bersih total daripada setiap kemaksiatan. Sesuai dengan ayatnya, tujuan daripada diwajibkannya Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian adalah puasa, seperti mana halnya telah Allah wajibkan puasa Ramadan itu kepada umat sebelum kamu. Apa orientasi dan tujuan daripada diwajibkannya kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang takwa. Kenapa demikian harus puasa? Karena memang di dalam hidup kita sebagai kaum muslimin tentang masalah penghapus dosa itu bukan hanya dengan sholat saja. Sholat bisa menghapus dosa, kemudian puasa bisa menghapus dosa, dan kita haji pun bisa menghapus dosa. Sedekah bisa menghapus dosa, menolong orang bisa menghapus dosa. Tapi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan hal-hal tersebut, yaitu dengan puasa. Puasa bisa menghapus dari segala apapun dosa yang kita lakukan. Sehingga kita melaksanakan puasa dengan benar, insya Allah akan menjadi orang takwa. Ingat, orang takwa itu adalah orang yang fitrah, orang yang kembali kepada yaitu suci bersih seperti bayi yang dilahirkan. Maka ada kata, setelah kita usainya Ramadan, setelah usainya kita diuji sebulan penuh menjadi Idul Fitri. Artinya kalau orang sukses bertempur di medan perang Ramadan dan melaksanakan segala ketentuan di bulan Ramadan, kita mengalahkan segala kemaksiatan, maka insya Allah akan kembali Ramadan itu. Dan setelah Ramadan itu akan mendapatkan titel muttaqin, titel Idul Fitri. Maka orang yang Idul Fitri yang muttaqin bukan bangga dengan pakaian yang gagah, bukan bangga dengan pakaian yang indah dan mahal, tetapi dengan diterimanya amal ibadah selama Ramadan. Laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ittaqat tajid. Tidak disebut orang lebaran dan Idul Fitri hanya baik dan mahalnya pakaian yang dipakai, tetapi ingat bahwa yang sesungguhnya yang disebut Idul Fitri adalah liman ittaqat tajid. Ketika usainya Ramadan makin tambah kesadaran amal soleh, makin kita akhlak baik, makin meningkatkan adanya kualitas dan kuantitas ibadah vertikal dan horizontal. Para jamaah yang Allah muliakan, ingat di bulan Ramadan bagi orang yang takwa itu diberikan 3 kemuliaan. Yang pertama awwaluhu rahmatun. Tanggal-tanggal pertama, 10 pertama itu adalah bagi orang muttaqin yang konsistensi di dalam ibadahnya adalah diberikan rahmat. Rahmat pribadinya, kasih sayang diberikan oleh Allah kepada rizkinya menjadi berkah, dan diberikan oleh Allah kasih sayang kepada keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Itulah rahmat yang Allah berikan kepada orang yang muttaqin, yang benar-benar ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, yang ditawarkan dan dimuliakan oleh Allah di bulan Ramadan bagi orang muttaqin adalah wa awsatuhu magfiratun. Tanggal 10 kedua, 11, 12 sampai 20 akan diampuni seluruh dosanya, baik yang kecil maupun yang besar, dan sehingga orang itu tidak akan punya dosa. Itulah jaminan bagi orang yang takwa di dalam berpuasa. Yang ketiga, kehormatan bagi Allah, dari Allah bagi orang yang muttaqin adalah wa akhiru itkum minan nar. Inilah yang terpenting dan orientasi sesungguhnya daripada Ramadan, dibebaskannya nanti di akhirat daripada api neraka. Ingat, di dalam Ramadan itu banyak keunggulan yang harus kita sambut, dan momentum yang sangat berharga bagi kita harus diutamakan dan diprioritaskan. Yang sesungguhnya di bulan Ramadan itu kalau kita tahu bagi orang yang beriman tidak akan memikirkan tentang harta,
tidak akan memikirkan tentang masalah materi, pasti itu adalah bulan yang dinanti-nantikan dan diprioritaskan, seluruh waktunya akan dipersembahkan dan dihabiskan mengabdi kepada Allah. Yaitu karena di bulan Ramadan yang pertama diturunkannya malaikat, ribuan malaikat, dan mendoakan seluruh orang yang berpuasa, puasa yang benar sesuai dengan tujuan puasa yang Allah turunkan. Yang kedua Allah turunkan adalah Quran yang begitu hebat dan luar biasa di bulan Ramadan. Ini tanda berarti istimewanya bulan Ramadan. Yang ketiga adalah seluruhnya ibadah selama bulan Ramadan itu dilipat gandakan, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, mungkin di dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita menjadikan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, dan persiapkan kita pada saat ini penghujung Sya'ban menuju bulan yang istimewa. Tamu sebentar lagi yang begitu agung akan datang. Sambut dengan mental dan iman yang kuat, sambut dengan waktu yang luangkan dengan seluas-luasnya, dan sambut dengan harta. Intinya 11 bulan kita usaha jadikan adalah harta sebagian untuk fokus yaitu ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, kita bertemu dengan bulan yang sangat istimewa, dan kita jadikan oleh Allah ketika bertemu dengan bulan istimewa menjadi orang-orang yang takwa, menjadi muttaqin, yang menjadikan oleh Allah orang-orang yang ditawarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dimudahkan rizki berlimpah berkah, keluarga sakinah, dan anak cucu kita soleh solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.